Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan kabur. Adapun pemateri pertama yakni Saudari Nur Zahra M dengan NIM H021832. Pemateri kedua Saudari Nurlinda dengan NIM H021814, dan pemateri ketiga yaitu saya sendiri atas nama Nurul Hidayah H02180022. Teorema 4.1 Teorema dekomposisi. Misalkan A dan A alfa di R dengan himpunan kabur alfa didefinisikan mu himpunan kabur dalam kurung X balas kurung sama dengan alfa A alfa dalam kurung X. Kemudian A sama dengan gabungan alfa kut dari A adalah satu set untuk setiap A elemen dari kurung siku 0,1. Alfa A dalam kurung X sama dengan sub alfa elemen kurung siku 0,1 mu alfa A dalam kurung X sama dengan max kurung siku sub alfa elemen dalam kurung siku 0,A balas kurung mu A dalam kurung X balas kurung supremum mu alfa elemen dalam kurung A, 1 balas kurung mu A dalam kurung X balas kurung siku. Untuk alfa elemen dalam kurung A, 1 dipunyai mu A dalam kurung X, A lebih kecil alfa dan X A alfa yang menyatakan mu alfa A dalam kurung X sama dengan 0 jika alfa elemen dalam kurung 0,A, maka mu A dalam kurung X A alfa sehingga X elemen A alfa dan dari mu himpunan kabur A dalam kurung X sama dengan alfa A alfa dalam kurung X diketahui mu himpunan kabur A dalam kurung X sama dengan alfa. Oleh karena itu, mu alfa elemen kurung siku 0,1 mu A dalam kurung X sama dengan sub alfa sama dengan mu A dalam kurung X. Alfa elemen dalam kurung siku 0,1. Dalam operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan kabur, ada dua metode yang digunakan. Adapun metode yang pertama yakni metode alpakat. Alpakut dari himpunan kabur A ditambah himpunan kabur B sama dengan kurung siku alpakut dari A1 ditambah alpakut dari B1, alpakut dari A2 ditambah alpakut dari B2. Definisi 4.1 alpakut dari himpunan kabur A dikurang himpunan kabur B sama dengan alpakut dari A1 dikurang alpakut dari B2, alpakut dari A2 dikurang alpakut dari B1. Definisi 4.2. Untuk lebih jelasnya, kita ke contoh soal. Misalkan, diketahui bilangan kabur 1 dan 2 dengan fungsi keanggotaan berbentuk segitiga sebagai berikut. Mu A X kurang 2 per 3 dengan interval X lebih besar atau sama dengan 2 dan X lebih kecil atau sama dengan 5. 9 dikurang X per 4 dengan interval X lebih besar atau sama dengan 5
dan X lebih kecil atau sama dengan 9. 0 dengan interval X lebih kecil atau sama dengan 2 dan X lebih besar atau sama dengan 9. Mu Bx X kurang 3 per 3 dengan interval X lebih besar atau sama dengan 3 dan X lebih kecil atau sama dengan 6. 8 kurang X per 2 dengan interval X lebih besar atau sama dengan 6 dan X lebih kecil atau sama dengan 8. 0 dengan interval X lebih kecil atau sama dengan 3 dan X lebih besar atau sama dengan 8. Penyelesaian. Alpha kat A sama dengan alpha kat A1, alpha kat A2. Kemudian alpha sama dengan alpha kat A1 dikurang 2 per 3, maka alpha kat A1 sama dengan 3 alpha ditambah 2. Alpha sama dengan 9 dikurang alpha kat A2 per 4, maka alpha kat A2 sama dengan 9 dikurang 4 alpha. Jadi, alpha kat A sama dengan 3 alpha ditambah 2,9 dikurang 4 alpha. Selanjutnya, alpha kat B sama dengan alpha kat B1, alpha kat B2. Kemudian alpha sama dengan alpha kat B1 dikurang 3 per 3, maka alpha kat B1 sama dengan 3 alpha ditambah 3. Alpha sama dengan 8 kurang alpha kat B2, maka alpha kat B2 sama dengan 8 dikurang 2 alpha. Jadi, alpha kat B sama dengan 3 alpha ditambah 3,8 dikurang 2 alpha. Selanjutnya, hasil penjumlahan bilangan kabur 1 dengan bilangan kabur 2 atau bilangan kabur A tambah bilangan kabur B. Hasil penjumlahan bilangan kabur A ditambah bilangan kabur B dari representasi alpha kat bilangan kabur A tambah bilangan kabur B adalah alpha kat dalam kurung bilangan kabur A tambah bilangan kabur B sama dengan alpha kat A tambah alpha kat B. Kemudian alpha kat dalam kurung bilangan kabur A tambah bilangan kabur B sama dengan alpha kat A tambah alpha kat B sama dengan dalam kurung 3 alpha ditambah 2,9 kurang 4 alpha. Nah, ini merupakan nilai dari alpha kat A tambah dalam kurung 3 alpha tambah 3,8 dikurang 2A. Dan yang ini adalah nilai dari alpha kat B. Sehingga 3 alpha tambah 2 tambah 3 alpha tambah 3,9 kurang 4A tambah 8 kurang 2 alpha. Jadi hasilnya adalah 6 alpha tambah 5,17 dikurang 6 alpha. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah menentukan derajat keanggotaan dari bilangan kabur A tambah bilangan kabur B. Batas 6 alpha tambah 5 untuk alpha elemen dari 0,1. 6 alpha tambah 5 sama dengan X, sehingga
alfa sama dengan X kurang 5/6 dengan interval X lebih besar atau sama dengan 5 dan X lebih kecil atau sama dengan 11. Kemudian untuk batas 17 kurang 6 alfa, untuk alfa elemen 0,1. 17 kurang 6 alfa sama dengan X, sehingga alfa sama dengan 17 kurang X per 6 dengan interval X lebih besar atau sama dengan 11 dan X lebih kecil atau sama dengan 17. Sehingga fungsi keanggotaan penjumlahan bilangan kabur A dengan bilangan kabur B yaitu mu A tambah B sama dengan X kurang 5/6 dengan interval X lebih besar atau sama dengan 5 dan X lebih kecil atau sama dengan 11. 17 kurang X per 6 dengan interval X lebih besar atau sama dengan 11 dan X lebih kecil atau sama dengan 17. 0 dengan interval X lebih kecil atau sama dengan 5 dan X lebih besar atau sama dengan 17. Selanjutnya, hasil pengurangan bilangan kabur 1 dengan bilangan kabur 2 atau dalam kurung bilangan kabur A dikurang bilangan kabur B. Hasil dari bilangan kabur A dikurang bilangan kabur B dapat dihitung dari representasi alpakat bilangan kabur A dikurang bilangan kabur B. Alpakat dalam kurung bilangan kabur A dikurang bilangan kabur B sama dengan alpakat A dikurang alpakat B. Jadi, 3 alfa ditambah 2,9 dikurang 4 alfa dikurang dalam kurung 3 alfa ditambah 3,8 dikurang 2 alfa sama dengan 3 alfa tambah 2 dikurang 8 tambah 2 alfa, 9 dikurang 4 alfa dikurang 3 alfa dikurang 3. Jadi hasilnya adalah 5 alfa dikurang 6,6 dikurang 7 alfa. Selanjutnya, kita akan menentukan derajat keanggotaan dari bilangan kabur A dikurang bilangan kabur B. Batas 5 alfa dikurang 6 untuk alfa elemen dari 0,1. 5 alfa dikurang 6 sama dengan X, sehingga alfa sama dengan X tambah 6/5 dengan interval X lebih besar dari negatif 6 dan X lebih kecil atau sama dengan negatif 1. Batas 6 dikurang 7 alfa untuk alfa elemen dari 0,1. 6 dikurang 7 alfa sama dengan X, sehingga alfa sama dengan 6 kurang X per 7. Dengan interval X lebih besar dari negatif 1 dan X lebih kecil atau sama dengan 6. Sehingga fungsi keanggotaan dari bilangan kabur A dikurang bilangan kabur B yaitu mu A kurang B X sama dengan X tambah 6/5 dengan interval X lebih besar atau sama dengan negatif 6 dan X lebih kecil atau sama dengan negatif 1. 6 dikurang X per 7 dengan interval X lebih besar atau sama dengan negatif 1 dan X lebih kecil atau sama dengan 6. 0 dengan interval X lebih kecil dari negatif 6 dan X lebih besar atau sama dengan 6.
Dengan menggunakan MATLAB sesuai dengan perintah berikut diperoleh gambar himpunan kabur A ditambah himpunan kabur B. X sama dengan 0 dibagi 0 dikali 1 dibagi 18. YA trim F dalam kurung X dalam kurung siku 259 balas kurung siku. YB trim F dalam kurung X, dalam kurung siku 368 balas kurung siku. Y sama dengan trim dalam kurung X dalam kurung siku 5, 11, 17. Plot dalam kurung X, YA, R, X, YB, B, X, YG, line width 2, balas kurung green on. Dengan menggunakan MATLAB sesuai dengan perintah berikut diperoleh gambarnya himpunan kabur A dikurang himpunan kabur B. X sama dengan minus 7 dibagi 0 dikali 1 dibagi 7. YA trim F dalam kurung X dalam kurung siku 259 balas kurung siku. YB trim F dalam kurung X dalam kurung siku 368 balas kurung siku. Y sama dengan trim F dalam kurung X dalam kurung siku minus 6, minus 1, dan 6. Plot dalam kurung X, YA, R, S, X, YB, B, X, Y, M, line width 2, balas kurung grid on. Metode yang kedua yakni metode prinsip perluasan atau ekstensi. Selanjutnya, penjumlahan dua bilangan kabur, yaitu bilangan kabur A dan bilangan kabur B, dengan prinsip perluasan didefinisikan sebagai berikut. Mu bilangan kabur A ditambah bilangan kabur B sama dengan supremum X tambah Y sama dengan Z. Minimum mu AX, mu BY. Definisi 4.3, di mana Z merupakan elemen bilangan real dan sub A tambah B sama dengan Z, berlaku untuk semua X, Y elemen bilangan real dengan X tambah Y sama dengan Z. Pada definisi 4.3 ini didefinisikan bahwa terdapat dua bilangan kabur yang akan dijumlahkan jika menggunakan prinsip perluasan, di mana supremum X tambah Y sama dengan Z. X tambah Y adalah titik-titik dari kedua himpunan kabur. Kemudian minimum mu AX, mu BY, artinya kita mengambil derajat keanggotaan terkecil. Demikian pula untuk pengurangan. Dengan menggunakan prinsip perluasan, maka kita dapat mendefinisikan pengurangan bilangan kabur A dan B sebagai berikut. Mu bilangan kabur A dikurang B Z sama dengan supremum X kurang Y sama dengan Z. Minimum mu AX, mu BY. Definisi 4.4, di mana Z merupakan elemen bilangan real dan supremum A dikurang B sama dengan Z, berlaku untuk semua X, Y elemen bilangan real dengan X kurang Y sama dengan Z. Pada definisi 4.4 ini terdapat dua bilangan kabur yang akan dikurangkan. Jika menggunakan prinsip perluasan, berarti supremum X kurang Y sama dengan Z, di mana X kurang Y adalah titik-titik dari kedua himpunan kabur. Kemudian minimum mu AX, mu BY, artinya kita mengambil derajat keanggotaan terkecil.
Teorema 4.a. Metode prinsip perluasan (definisi 4.3 dan definisi 4.4) ekuivalen dengan metode Alpakut (definisi 4.1 dan definisi 4.2) sehingga memberikan bilangan kabur himpunan A ditambah bilangan kabur himpunan B dan bilangan kabur himpunan A dikurang bilangan kabur himpunan B yang sama. Lebih kecil X ditambah Y sama dengan Z alpha atau mu B dalam kurung Y lebih kecil alpha sehingga mu A ditambah B dalam kurung Z sama dengan sub min dalam kurung siku mu A dalam kurung X mu B dalam kurung Y lebih kecil alpha, maka terbukti bahwa dalam kurung siku alpha A1 ditambah alpha B1 alpha A2 ditambah alpha B2 balas kurung siku. Himpunan bagian mu dalam kurung A ditambah B. Selanjutnya, ambil sembarang bilangan real Z elemen dalam kurung siku alpha A1 ditambah alpha B1 alpha A2 ditambah alpha B2 balas kurung siku sehingga maka terdapat X elemen dalam kurung siku alpha A1 alpha A2 balas kurung siku sama dengan alpha atau Y elemen dalam kurung siku alpha B1 alpha B2 balas kurung siku sama dengan alpha B sedemikian sehingga X ditambah Y sama dengan Z berarti mu A dalam kurung X lebih besar alpha atau mu B dalam kurung Y lebih besar alpha. Jadi dalam kurung siku alpha A1 ditambah alpha B1 alpha A2 ditambah alpha B2 himpunan bagian alpha dalam kurung A ditambah B sehingga terbukti bahwa alpha dalam kurung A ditambah B himpunan bagian dalam kurung siku alpha A1 ditambah alpha B1 alpha A2 ditambah alpha B2 dengan cara yang sama pengurangan bilangan kabur A dan B. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Contoh, tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan kabur berikut dengan metode prinsip perluasan. A sama dengan 0,1 per 1 ditambah 0,5 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 0,7 per 4 ditambah 0,3 per 5 dan B 0,2 per 1 ditambah 1 per 2 ditambah 0,5 per 3. Penyelesaian pada penjumlahan bilangan kabur A ditambah bilangan kabur B disajikan penyelesaiannya dalam bentuk tabel sebagai berikut, di mana anggota dari bilangan kabur A ditambah bilangan kabur B yakni 0,1 per 1 ditambah 0,2 per 1 menghasilkan 0,1 per 2, 0,5 per 2 ditambah 0,2 per 1 menghasilkan 0,2 per 3, 1 per 3 ditambah 0,2 per 1 menghasilkan 0,2 per 4, 0,7 per 4 ditambah 0,2 per 1 menghasilkan 0,2 per 5, 0,3 per 5 ditambah 0,2 per 1 menghasilkan 0,2 per 6, 0,1 per 1 ditambah dengan 1 per 2 menghasilkan 0,1 per 3, 0,5 per 2 ditambah 1 per 2 menghasilkan 0,5 per 4 dan seterusnya. Nah, dari tabel tersebut diperoleh hasil penjumlahannya yakni
A tambah B sama dengan 0,1/2 ditambah 0,2/3 ditambah 0,5/4 ditambah 1/5 ditambah 0,7/6 ditambah 0,5/7 ditambah 0,3/8. Hasil ini diperoleh berdasarkan dari definisi 4.3, di mana menyatakan bahwa bilangan kabur A ditambah bilangan kabur B apabila dijumlahkan, kemudian kita mengambil derajat keanggotaan terkecilnya. Selanjutnya, untuk pengurangan bilangan kabur A ditambah bilangan kabur B juga disajikan dalam tabel sebagai berikut. Pada tabel, bilangan kabur A dikurang bilangan kabur B, di mana anggota dari bilangan kabur A dikurang bilangan kabur B, yakni 0,1/1 dikurang 0,2/1 menghasilkan 0,1/0, 0,5/2 dikurang 0,2/1 menghasilkan 0,2/1, 1/3 dikurang 0,2/1 menghasilkan 0,2/2. Begitupun anggota bilangan kabur A dan bilangan kabur B seterusnya dapat dilihat pada tabel. Nah, dari tabel ini diperoleh hasil pengurangannya, yakni A dikurang B sama dengan 0,1/-2, 0,5/-1 ditambah 0,5/0 ditambah 1/1 ditambah 0,7/2 ditambah 0,3/3 ditambah 0,2/4. Hasil ini diperoleh berdasarkan dari definisi 4.4, di mana kedua bilangan kabur tersebut diperkurangkan, lalu kita mengambil derajat keanggotaan yang terkecil. Sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.